Shalom, selamat pagi adik-adik Kalbi Fluid. Hari ini kita akan kembali beribadah. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh ya. Waktu memuji Tuhan harus sungguh-sungguh. Waktu mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh. Apalagi waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh juga ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk kita memuji Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian untuk memulai ibadah kita. Selamat pagi Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan yang senantiasa memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua sudah siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan, kita mau angkat pujian ya. I love you Jesus. Pakai tangannya ya.
percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di tengah situasi seperti ini nih, ada COVID-19 seperti ini, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan senantiasa melindungi kita ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Coba kita sungguh-sungguh ya waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik semua. Kita bersyukur hari ini bisa ibadah lagi. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami bersuka cita memuji muliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau pada setiap kami Tuhan, dan kami rindu merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, dan terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah menjaga kita sepanjang minggu ini. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau menyampaikan satu cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian. Adik-adik, minggu kemarin sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Abraham. Nah, hari ini kakak akan menceritakan kelanjutan dari Bapak Abraham tentang anaknya Ishak. Nah, apa yang terjadi dengan Ishak? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke 67. Nah, ini ayatnya lumayan panjang, jadi adik-adik kalau mau baca nanti selesai ibadah baru baca ya. Nah, adik-adik, di sini adalah cerita tentang, judulnya adalah Ribka dipinang bagi Ishak. Nah, adik-adik, pada waktu itu Abraham sudah tua. Nah, ketika dia sudah tua, dia mau anaknya Ishak ini mempunyai seorang istri. Nah, ketika itu Bapak Abraham bilang kepada hambanya. Nah, di ayat yang kedua, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Nah, adik-adik yang terkasih, pada saat itu Bapak Abraham tinggal di Kanaan. Kenapa Bapak Abraham bilang kepada hambanya supaya jangan mencari seorang wanita yang tinggal di Kanaan? Nah, adik-adik, di tanah Kanaan itu ternyata
Kebanyakan orang di situ adalah menyembah berhala. Mereka tidak percaya kepada Allah kita, Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya, tetapi mereka menyembah berhala. Ada yang menyembah patung dan segala macam, menyembah dewa-dewi. Nah, adik-adik, makanya Bapak Abraham bilang, jangan sampai cari istri untuk anak saya itu dari tanah Kanaan, tetapi pergilah kemana? Di ayat yang keempat, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Nah, adik-adik, kemudian mereka, para hambanya ini, hamba-hamba dari Bapak Abraham ini mengikuti perintah Bapak Abraham. Mereka kemudian berjalan ke tanah kelahiran Bapak Abraham. Nah, terus apa yang terjadi? Hamba dari Bapak Abraham ini katanya kepada Bapak Abraham, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Bapak Abraham bilang apa kepada hambanya? Awas, jangan kau bawa anakku. Nah, adik-adik, hambanya ini bingung, adik-adik, yang harus cari seorang istri buat anaknya, sedangkan Ishak tidak ikut bersama dengan mereka. Bapak Abraham cuma menyuruh hambanya ini pergi sama, ada satu rombongan ya, mereka pergi bersama-sama mencari seorang istri buat Ishak. Nah, mereka pasti bingung ya. Nah, tetapi mereka tetap mengikuti perintah dari Bapak Abraham Tuhan mereka. Nah, kemudian mereka berangkat sampai di sana di tempat kelahiran Bapak Abraham. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-12, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanmu pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau temukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Nah, adik-adik, setelah sampai hamba Abraham ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong tunjukkan bagaimana saya harus mencari seorang istri untuk Ishak tuan kami. Nah, kemudian dia bilang, Tuhan, kau enggak gini aja, kalau nanti pas kami ada seorang perempuan datang, terus ketika kami minta minum, dia juga menawarkan untuk unta-unta yang kami pakai ini dikasih minum sampai puas, maka dia adalah calon istri bagi Ishak. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Setelah hamba Abraham ini selesai berdoa, datanglah seorang perempuan cantik. Dia mau mengambil air dari sumur. Nah, adik-adik, kemudian hamba Abraham ini bilang sesuai yang dia doakan kepada Tuhan, boleh nggak aku minta air? Boleh nggak aku minta minum? Terus perempuan ini bilang, oh boleh silakan. Dia kemudian mengambil air dari sumur, dikasih minum buat hamba-hamba Abraham ini. Mereka minum sampai puas. Dan satu lagi, dia ambil air lagi sebanyak mungkin untuk kasih minum unta yang dipakai sama hamba dari Abraham. Nah, wah, Tuhan menjawab doa hamba dari Abraham dalam sekejap waktu. Nah, ketika mereka dikasih minum dan unta-untanya dikasih minum, hamba dari Abraham ini langsung sujud menyembah kepada Tuhan. Dia sangat berterima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menunjukkan siapa yang harus jadi
istri dari Ishak. Nah, dengan begitu kemudian dia berkenalan dengan perempuan ini, dan perempuan ini bernama Ribka. Nah, Ribka ini yang akhirnya menjadi seorang istri bagi Ishak. Kemudian para hamba dari Abraham ini bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan saudaranya, dan minta izin supaya Ribka ini dibawa ke tanah Kanaan untuk menjadi seorang istri bagi Ishak. Dia menjelaskan bagaimana dia bertemu dengan Ribka, dan akhirnya orang tua dari Ribka ini mengizinkan untuk Ribka dibawa ke tanah Kanaan dan menjadi seorang istri bagi Ishak. Nah, adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari kisah dari Ribka dan Ishak ini? Adik-adik, nah, ketika hambanya ini sangat-sangat bingung, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat, apa yang dilakukan oleh hamba Abraham? Nah, yang dia lakukan adalah berdoa, minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan, apakah Tuhan tinggal diam? Tidak, adik-adik. Nah, Tuhan menjawab doa dari hamba Abraham ini, ya. Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Nah, adik-adik ketika harus menghadapi situasi yang tidak baik, ketika adik-adik sedang kebingungan, sedang susah, apalagi ya? Nah, kita tidak perlu bingung, kita datang kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong aku, dan Tuhan pasti akan menolong setiap kita yang berdoa dengan sungguh-sungguh, asal kita tetap percaya. Nah, seperti hamba dari Abraham ini, dia tetap percaya bahwa Tuhan dari tuannya Abraham, Allah mereka, akan menolong ketika dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan mereka. Nah, adik-adik, yang kita lakukan adalah cukup datang kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan mendengar doa kita. Tuhan itu Maha Pengasih, ya. Jadi ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar. Tuhan akan menjawab doa adik-adik, ya. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Sebelum berdoa, kita akan membaca satu ayat Alkitab, ya, menjadi ayat hafalan kita untuk satu minggu ke depan. Nah, kita akan baca ayat ini sama-sama di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-14. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekali lagi kita baca ayat Alkitab ini, Kejadian pasal 28 ayat yang ke-14. Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Sekali lagi, Kejadian pasal 28 ayat yang ke-14. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, adik-adik, hidup kita harus menjadi berkat karena Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Nah, Tuhan Yesus memberkati pernikahan Ishak dan Ribka dan menjadi berkat, ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ketika Tuhan menolong hamba daripada Abraham untuk mencari seorang istri bagi Ishak. Ketika dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan menolong dan Tuhan menjawab doanya, mempertemukan dia dengan seorang perempuan yang bernama Ribka. Terima kasih Bapa, kami juga mau percaya, dan kami mau berserah, kami mau bersandar kepada Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, dan kami percaya ketika kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga akan menjawab doa kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah pengasih dan penyayang. Terima kasih sudah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Julita. Aku sih berharap kamu dapat melakukan firman Tuhan, ya. Nah, Kak Jul, terima kasih ya untuk firman Tuhan hari ini.
beribadah di rumah nih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan setiap minggunya, tapi ada satu hal yang kita belum beri untuk Tuhan. Nah, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, kita mau memberikan persembahan untuk Kak Christine. Oh iya betul. Kita selama beribadah di rumah belum memberikan persembahan ya. Kak Christine. Jadi gimana caranya itu memberi persembahan ke Tuhan? Christine punya ide nih Kak Jul. Nah, kalau anak-anak juga di rumah mau memberikan persembahan, Kak Julita juga mau memberikan persembahan, kamu bisa taruh persembahannya dalam celengan seperti ini nih. Tunggu Kak Christine ambil celengan dulu. Nah, ini celengan Kak Christine. Kamu bisa memasukkan persembahan kamu ke dalam celengan ini setiap minggunya. Begitu Kak Jul. Gimana kalau yang tidak punya celengan Kak Christine? Tenang saja kalau tidak punya celengan, ada solusinya. Tunggu sebentar ya. Ya, kita lihat. Nah, oh, nih Kak Christine punya kotak. Kotak ini bisa ditutup, ada tutupnya seperti ini. Nah, kalau kamu di rumah punya kotak, punya tempat apa saja yang ada tutupnya Kak Jul, itu bisa digunakan sebagai tempat persembahan. Kamu bisa masukkan persembahannya ke dalam sini nih setiap minggunya, kemudian ditutup. Nah, begitu Kak Jul caranya. Ditutup, jangan diambil ya. Iya, betul. Tuhan. Jangan diambil karena ini kan persembahan untuk Tuhan. Dan ingat satu lagi Kak Jul, setiap minggunya kamu harus memberikan persembahan ya kepada Tuhan. Nah, jadi Kak Jul bisa kan memberikan persembahan di rumah? Mulai minggu ini kita bisa memberikan persembahan ya untuk Tuhan. Ya, betul. Jadi anak-anak, adik-adik semua, minggu ini kita mulai memberikan persembahan ya kepada Tuhan. Nanti pada saat kita sudah beribadah kembali di gereja, kamu bisa membawa persembahan kamu ya ke gereja. Nanti kamu bisa kasih ke guru-guru KA. Oke? Jadi jangan lupa ya berikan persembahannya Kak Jul. Oh ya Kakak Christine. Iya. Gimana caranya kita tahu anak-anak memberikan persembahan ke Tuhan? Oke, nah nanti kamu boleh minta tolong nih sama mama sama papa. Minta fotoin pada saat kamu memberikan persembahan. Nah kemudian kamu bisa minta tolong mama papa untuk kirimkan fotonya ke kakak-kakak atau guru-guru KA. Ke Kak Christine boleh, ke Kak Julita boleh, ke Kak Ana boleh, ke Kakak Vera juga boleh. Nanti minta tolong sama mama papa di rumah ya untuk kirim fotonya. Ya, jadi begitu ya Kakak Christine. Betul Kakak Julita. Jadi jangan lupa memberikan persembahan kepada Tuhan ya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang kita akan berpisah dulu. Kita akan berjumpa lagi minggu depan ya dalam ibadah KA. Ingat untuk setiap adik-adik KA, jangan lupa ya terus menjaga kesehatan ya, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melindungi kita, melindungi keluarga kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau angkat pujian Bapa terima kasih. Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus senantiasa melindungi kami. Tuhan Yesus senantiasa melindungi keluarga kami, memberkati kami semua.
Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.